adakah salah kita berkata? Adakah salah kita mendengar? Adakah salah kita berbuat? Apabila ada salah, ada unsurnya di situ makruh, ada unsurnya di situ haram, ada unsurnya subahat, ada unsurnya di situ boleh. Contoh, di saat kita iri kepada orang, maka kita baca diri kita. Kalau kita bersalah, bermakna iri itu kedudukannya haram. Iya, iya, iya. Nah, begitu dia di situ ada tingkat-tingkatan di situ. Maka itulah dalam satu ayat itu bisa kita ambil yang pertama tauhid, yang kedua bisa kepada muamalah, yang ketiga adalah fikih, yang keempat adalah bagaimana membawa kepada diri kita untuk mensikapi ayat tadi itu. Selalu kita baca. Yang mana kita baca? Bab ketauhidan dulu. Bacalah. Bacalah ini kan bermakna butuh penyaksian. Penyaksian ini bermakna memula daripada rasa yang ianya terkait kepada basirah. Tampak tidak kebesaran Allah pada diri kita. Itu yang kita baca dulu. Iya. Subhanallah, subhanallah. Begitu saudara. Ada kan Buya di ini izin sedikit saya di apa dulu di surat Al-An'am kan ayat 122. Waalaikumsalam Bunda. Di situ kan bunyinya awalam yatafakkaru fi anfusikum ma khalaqallahu samawati wal ar wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan itu. Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu. Izin gabung Buya. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi nas. Kaman masalahu fi dhulumati laisa bihoriji minha kadzalika ju'ina lil kafirina ma kanu ya'malun. Nah, orang-orang apa dulu? Apa di situ depeteksi itu ini merujuk kepada sang gaus tadi, sang kutub, dalam arti dari baiat, dan artinya orang-orang yang telah mati kemudian Allah hidupkan kembali dan kemudian Allah berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu mereka dapat berjalan di keramaian yang kali tidak keluar daripada kegelapan itu. Demikianlah kata Allah, orang kafir itu selalu menganggap baik apa yang mereka kerjakan. Nah, dengan posisi orang yang telah mati kemudian Allah hidupkan dan Allah berikan kepadanya cahaya yang terang, apakah ini merujuk kepada sang kutub itu, Bu ya? Artinya begini, mengenai daripada patuh dan taat tadi, dan jelaskan setiap manusia itu kan apabila diberikan seorang guru atau walian mursidah, tentunya kan itu kan ada yang namanya baik atau Bu ya, seperti itu Pak. Nah, sehingga bagaimana orang kita, sedangkan kita kepada kedua orang tua saja toh kita baru mengatakan saja kan itu kan hukumnya sudah bagaimana toh, sudah dosa. Nah, bagaimana dengan seorang guru seorang orang tua ruhani lah yang memperjalankan seperti itu atau yang membayat itu, Bu ya, maksud saya. Bismillah Bu ya. Nah, coba diterjemahkan ayatnya itu, dibacakan terjemahannya di situ. Pelan-pelan bacanya. Iya ya, terima kasih Bu ya. Ya, pelan-pelan bacanya. Terjemahannya. Iya, terjemahannya. Dan apakah orang yang telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu mereka ya. Stop di situ dulu. Apakah orang yang telah mati lalu kami hidupkan kembali lalu kami berikan ianya cahaya yang terang? Cahaya ini adalah merupakan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tadi itu yang ianya telah menafikan dalam sesuatu bentuk hawa nafsunya. Yang telah dia bergelimang lagi dengan hawa nafsunya, sudah tidak ada lagi hijab di hatinya itu. Dengan cahayanya itulah dia mendapatkan petunjuk sehingga dia dapat memberikan petunjuk. Maka itulah yang dikatakan sebagaimana adalah orang yang soleh. Apabila kamu tidak dapat bersama Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang bersama Allah. Hendaklah kamu bersama orang yang telah diberikan petunjuk. Nah, ini adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Nah, bisa ianya terkait kepada murabbi, bisa ianya terkait kepada para arifillah, dan bisa ianya terkait kepada nabi, dan bisa ianya terkait kepada rasul. Jadi bukan ianya ayat itu merujuk kepada sesuatu hal yang dikatakan sebagaimana satu saja, tidak. Akan tetapi sebagaimana seseorang tadi itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu dengan hidayah tadi itu dapat ia mengontrol dirinya, dapat mengontrol hawa nafsunya, dapat ianya terbuka hijab-hijabnya tadi itu. Nah itu juga dapat dikatakan dalam satu ayat itu, apabila mereka telah mati lalu kami hidupkan kembali dan kami berikan ianya cahaya yang terang. Bermakna di sini dia telah bangkit daripada keburukan-keburukan, hijrah ianya daripada perkara-perkara yang membawa sesuatu keburukan kepada akhlakul karimah yang telah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka setelah ayat itu kan ada di situ adalah sebagaimana menunjukkan kepada mukmin itu ayat itu dijelaskan itu. Coba lihat ayatnya dan sesudahnya. Iya. Yang dengan cahaya itu mereka dapat berjalan di tengah keramaian manusia. Ya. Nah, berjalan di tengah orang yang berjalan di tengah keramaian manusia tadi itu berjalan dengan petunjuk Allah. Yang mana petunjuk Allah tadi kepada hatinya yang ia selalu memandang kebesaran Allah. Yang mana petunjuk hati diterima dengan kesucian hati. Tidak mungkinlah petunjuk itu masuk kepada hati yang kotor. Itu berjalan dari itu, berjalan dengan koridor yang telah diridhoi Allah. Berjalan betul-betul di situ dan jalan yang lurus. Maka disitulah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan itu adalah torik, torik itu adalah hati, hati itu adalah kalbun salim. Maka berjalan dengan hati yang lurus, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bersih. Itu maksudnya di situ. Iya. Ya, terus lanjut. Berdamai dengan hati itu Bu ya. Ya, terus lanjut aja. Ya di situ kan ayat selanjutnya kan apakah serupa dengan orang yang keberadaannya dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak bisa keluar daripada kegelapan itu, demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang mereka kerjakan. Nah itu kira-kira bagaimana Bu? Nah orang-orang yang di dalam suatu gelap gulita itu adalah orang-orang yang tidak diberikan suatu petunjuk. Apabila ianya diberikan petunjuk tetapi dia mengingkari di atas karena sifat kesombongan di hatinya itu yang dikatakan gelap gulita. Di atas sifat kesombongan di hatinya itulah yang dikatakan gelap gulita, sehingga apapun yang dihadirkan petunjuk kepada seseorang tadi itu, maka dia akan mengingkari. Ingkar itu adalah kafaro, kafaro itu adalah menutup diri tadi bermakna di situ adalah kafir. Jadi menolak orang yang telah diberikan cahaya tadi itu seperti Nabi Muhammad SAW diberikan petunjuk. Lalu dengan disitulah bahasa dalam Al-Quran itu kul, wahai Muhammad sampaikanlah, katakanlah. Bermakna Nabi Muhammad menyampaikan kepada seseorang tadi itu, baik kepada orang munafik, baik kepada orang kafir, ataupun kepada umat, bagaimana itu dikatakan sebagaimana petunjuk-petunjuk tadi itu. Bila mana seseorang tadi mengingkari petunjuk yang telah disampaikan oleh Rasulullah, bermakna di situ kan kafir dia, menutup diri. Nah itulah kesombongan itulah yang dikatakan gelap gulita kepada dirinya. Itu maknanya di situ. Yang dibalut dengan hawa nafsu, yang dibalut dengan hawa kalbu. Sehingga dia gelap di situ, selalu mengikuti hawa nafsunya, mempertuankan hawa nafsunya. Maka orang-orang tersebut berpecah belah dengan hawa nafsunya, sehingga di situ membuat suatu kerusakan kepada dirinya dan kepada banyak yang lain. Nah itu yang dimaksudkan kepada orang kafir tadi, itu kafirun di situ. Subhanallah. Begitu saudaraku. Bagus kalau misalnya ada mengenai cahaya tadi Bu ya, izin sedikit Bu ya. Mengenai cahaya tadi yang Allah berikan kepada orang tertentu itu, apakah itu merujuk kepada baiat? Artinya bagi orang-orang yang bertoriko? Oh tidak. Tidak semestinya yang dikatakan bagaimana seseorang tadi berbaiat ataupun bertoriko, tetapi ayat tersebut adalah sebagaimana datangnya petunjuk Allah sebagaimana dikehendaki Allah. Mereka itu orang-orang yang dikehendaki Allah. Bila mana orang yang dikehendaki Allah ini tidak terkait kepada tariqah, tidak terkait dengan apapun. Nah itu adalah suatu hal yang dikatakan metode bagaimana untuk mendekatkan berjalan kepada Allah. Maka dikatakan tariqah. Sedangkan itu adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Siap Bu ya, siap. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Terima kasih Bu ya. Iya. Mari silakan yang lain. Bismillah. Ada ayat yang lain nggak apa-apa, ceritakanlah ayat yang lain. Insya Allah lagi terbuka, insya Allah kita bukakan atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukalah ayat. Lanjut. Dikalah terus tanyakanlah saja ke Buya. Oh, Masya Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Saudara. Saya senang membahas mengenai daripada Al-Hadid 13 Bu ya. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lil ladina amanu unzuruna naktabis binurikum kilarji wara'akum faltamisun nura paduri babainahum bisuril lahu babun
batinuhu fihi rahmah wa dhahiru min kibalihil azab. Ya. Nah, di situ yang mana para kaum munafik baik laki-laki maupun perempuan itu, mereka itu ingin mengambil sebagian cahaya kepada orang mukmin. Lalu dikatakanlah oleh orang mukmin, silahkan kalian kembali ke belakang. Artinya ke belakang itu ke dunia, Bu ya. Dan cari sendiri cahayamu di dunia, kan seperti itu. Nah, lalu di situ Allah adakan dinding yang memiliki pintu, yang di dalamnya yaitu pintu rahmat dan yang di luarnya itu pintu azab. Nah, kira-kira untuk memasuki daripada pintu rahmat tadi itu, apakah ada kesinambungan daripada cahaya yang diberikan tadi, dan Bu ya? Bismillah, Bu ya. 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 Al-hadid artinya besi. Al-hadid itu artinya besi. Iya, iya. Al-hadid artinya besi. Kalau bermakna ayat yang 13 itu adalah merujuk kepada sesuatu kemunafikan orang-orang yang ianya telah beriman, tetapi ianya ingkar. Itu adalah perang, itu adalah perihal perang itu. Dia memperolok-olok. Dia mengatakan beriman di kaum mukmin, tetapi di belakang kaum mukmin itu dicari celah untuk bagaimana kaum mukmin tadi itu agar menjadi sesuatu fitnah, agar difitnah, agar hancur di situ. Nah, ini adalah sebagaimana hal yang tadi itu, orang-orang yang ini dia kembali dalam sesuatu dikatakan kegelapan tadi itu adalah orang-orang yang tingkah lakunya kembali kepada nafsunya, tidak menetapkan dalam sesuatu keimanan tadi itu. Itulah ciri-ciri dalam sesuatu kemunafikan. Saudaraku, itulah ciri-ciri kemunafikan itu. Masya Allah, Masya Allah. Lanjutlah ayat yang lain itu, perihal perang sebenarnya itu, maka menunjukkan al-hadid di situ. Ayat 14-nya. Al-Hadid 13 yang tadi, Bu ya. Ya, coba baca 14 ya. ya. Sertai Asumsi dengan begini, Bu. terjemahan. Kalau saya berasumsi sih begini. Saya berasumsi daripada pintu rahmat itu kan Allah akan dindingkan sebagai pemisah yang mana di dalamnya ada pintu rahmat dan di sebelah luarnya adalah pintu azab. Kalau saya sih berasumsi pintu rahmat itu adalah baik itu, Bu ya. Karena seperti baginda Rasul ada sampaikan, belajarlah mati sebelum mati. Dia begini, Karena saudaraku apabila ya. ingin berjumpa dengan Allah, maka harus melewati daripada babun ilallah. Iya, iya, iya. Ya. Kalau misalnya dikatakan pintu rahmat tadi itu adalah sebagaimana adalah taubat. Pintu rahmat itu adalah taubat. Bagaimana pintu tadi itu terbuka dengan hal tadi kita bertobat. Maka disitulah Allah Ta'ala berfirman, aku menyukai orang-orang bertobat dan mensucikan dirinya. Bila mana seseorang itu melakukan suatu kejahatan lalu ianya bertobat dengan kejahatan itu, maka Allah akan segera mengampuninya. Nah, perihal taubat itu, pintu rahmat itu adalah perkara taubat. Maka metode-metode jangan dikaitkan dengan sesuatu hal yang dikatakan sebagaimana baiat ataupun apa, akan tetapi itu keterkaitan kepada individu seseorang yang ianya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, dalam satu riwayat ada seorang pelacur yang ianya gemar melakukan sesuatu hal dan menjajakan keindahan tubuhnya. Maka di pertengahan jalan itu dia berniat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diambilnya dan melihat air ini kehausan, diambilnya air itu sedikit, lalu diberikannya, padahal dia lapar, padahal dia haus, diberikannya kepada air. Pada di situ dia niat telah bertobat, maka pada saat itu surga baginya. Kenapa? Itulah yang dikatakan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuka pintu tobat sebesar-besarnya sampai nyawa pada kerongkongan. Apabila nyawa sampai pada kerongkongan, maka itu akan ditutup. Maka bertobat itulah pintu rahmat. Makom tobat itulah paling tua yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu paling tua. Bila mana seseorang tadi yang selalu mengikuti hawa nafsunya, bermakna ianya keluar daripada pintu rahmat. Itulah yang dikatakan pintu yang sebelah lagi tadi itu. Bila mana seseorang tadi itu bertobat kepada Allah, selalu dia bertobat kepada Allah, itulah yang dikatakan pintu rahmat. Sedangkan Rasulullah SAW 2 riwayat mengatakan selalu beristighfar 70 kali dalam sehari, 100 kali dalam sehari. Bermakna di situ apa? Tidak boleh kita merasa aman.
Selalu buka pintu rahmat dengan selalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada manusia apabila kita menyakitinya. Itu dikatakan pintu rahmat. Subhanallah, subhanallah. Begitu. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Buya atas penjelasannya, subhanallah. Ya. Silakan saudara yang lain. Dilanjut. Ya. Assalamualaikum Pak Rahman. Udah lama Bapak Rahman tidak muncul. Bagaimana keadaan Bapak sekeluarga, sehat Kang? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keluarga sehat walafiat. Cuma anak-anak kuliah di Makassar, jadi pulang balik kadang ke Makassar. Izin? Iya Bapak Rahman, silakan. Ya. Dalam Al-Quran, fa'alhamaha bujuraha wa taqwaha. Ya. Allah mengilhamkan potensi wujud dan potensi takwa. Kad aflaha man zakkaha, kad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan merugilah yang mengotorinya. Ya. Dalam kajian pribadi dalam konsep perjalanan, ini terjadi benturan, kadang terjadi benturan antara wujud dan takwa ini. Akhirnya apa ya? Pada saat terbuka, maka yang saya kenapa wujud dan suara kebaikan dan suara keburukan itu kenapa kedua-duanya ada? Ini yang mohon sedikit petunjuk. Padahal kadang saya juga muhasabah untuk evaluasi diri, di mana letak salahku ini? Selalu saya bertanya-tanya. Tapi saya jalani saja. Mungkin ini adalah ujian. Kadang, kenapa surat tidak jelek ini masuk ke? Tapi alhamdulillah masih mampu kita cegah, mampu kita kendalikan, tidak terjadi sesuatu. Tetapi suara itu tetap potensi untuk kejahatan itu tetap ada. Jadi kita tidak bisa barangkali menghilangkan itu. Bagaimana pertimbangan Buya tentang hal ini? Mohon pandangan. Ya, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah setan? Ada. Di mana? Dia berbisik di dalam dada. Apakah engkau ada setan ya Rasulullah? Ada, tetapi dia telah tunduk kepadaku. Nah, di sini adalah sebagaimana dalam sesuatu pedoman kita ambil, maka Rasulullah menyarankan berlindunglah pada godaan setan daripada golongan jin dan berlindunglah daripada godaan setan daripada golongan manusia. Karena di situ keterkaitan kepada mulhim, malaikat yang membisikkan di dada kita untuk kebaikan duduk kepada ketakwaan. Sedangkan setan yang di dada kita itu membisikkan untuk melakukan sesuatu kemaksiatan. Dua-dua ini ada. Malaikat adalah utusan Allah. Setan adalah utusan Allah juga untuk mengutus dan menguji. Kadar keimanan tadi itu dikatakan berbolak-balik tadi itu melalui utusan. Ya. Jadi tidak ada satu manusia yang bebas daripada ujian itu. Seperti itu berarti. Maka Maka Nabi Yuna alaihissalam, Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam, di saat dia dapat wahyu, sebagaimana itu diperintahkan Nabi Ismail untuk disembelih, pada saat itu iblis menggoda. Maka disitulah dia melemparkan 7 kali. Tak. Menjadi lepar jumroh sekarang ini. Tetapi bagi kita melemparkan latifah 7 kepada diri kita. Tawaf di situ. Melemparkan illallah. Karena dengan zikirullah lah setan ini tidak mampu menggoda. Tetapi kalau misalnya dengan nafsu kita, maka dengan pergerakan nafas, maka dilempar dengan batu itu adalah melempar dengan zikir itu, zikri di situ. Zik itu adalah zauk yang merasakan karena yarda Allah, sehingga di situ kita dapat membedakan antara yang mana. Itulah fungsi daripada sifat yaumul mizan kepada diri kita yang telah Allah titipkan, sebagaimana itu dikatakan akal untuk mempertimbangkan,
Tetapi di sebalik akal itu ada petunjuk untuk membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Sebagaimana contoh, di saat kita keluar rumah, hati berkata, ngapain kamu keluar rumah? Hari kan hujan. Lalu hati satu lagi berkata, pergilah ke rumah, kamu tanggung jawab, kamu ada anak-anak dan istri. Lalu kita berpikir, itu yang dikatakan tafakur. Tafakur dengan tafakur, maka ta di dada kita itu 2 titik itu, tafakur. Dengan kita tafakur tadi itu, kita timbang di situ. Nah, timbangan ini adalah daya pikir yang bermula daripada hati yang disebut akal tadi itu. Mempertimbang dia. Bila mana berat timbangan ini kepada tipu daya setan, maka itulah yang dikatakan orang yang merugi. Bila mana ia mengikuti daripada ketakwaan yang disampaikan oleh malaikat, yang dikatakan ilhami ataupun ilham, maka itulah orang yang beruntung. Maka berat timbangannya itu kepada kebaikan, itulah orang yang beruntung. Berat ianya kepada timbangan orang kepada setan, maka itulah orang yang merugi. Maka tidak semua kata hati yang diikuti. Kita timbang di situ. Begitu Bapak Rahman. Ya, makasih. Allahu Akbar, subhanallah. Ya, inilah yang kita hadapi setiap hari, barangkali dalam perjalanan, dan semakin semakin kita meningkatkan, semakin kuat juga rupanya dia punya tim penguji. Ibaratnya saya bilang barangkali kalau kita mungkin SD, SMP, SMA, kemudian sarjana, kemudian master tingkat doktor, maka kalau kita doktor pengujinya profesor, tidak bisa kita diuji oleh master karena tidak mempan. Nah, masalahnya kemudian adalah bahwa begitu Allah menguji itu sebenarnya la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Sebenarnya Allah tidak memberikan beban melampaui batas kemampuan kita. Cuman kita terkadang kan merasa kenapa kadang kita merasa tidak mampu. Di mana letak sisi kelemahan kita sehingga kita bisa memperkuat, menambah begitu. Kadang saya seorang dokter, kadang pasienku ini saya tidak tahan lagi dokter ini. Artinya saya belajar juga dari perjalanannya orang. Saya bilang, Bu, tidak ada satu beban yang Allah berikan kepada hambanya melebihi batas kemampuannya. Tetapi manusia itu yang tidak memahami kadarnya, gitu. Nah, di sini masalahnya. Ketidakmampuan kita untuk membaca sesuatu sehingga kita merasa tersolimi begitu, Bu ya. Nah, silakan Bu Tabe. Ya, sebagaimana ulasan yang pertama, ujian tadi itu diibaratkan kalau kita bersandar di bawah pohon, angin itu kan sejuk sepoi-sepoi itu sehingga kita tertidur. Lalu kita mendaki pohon tadi itu, memanjat pohon tadi itu sampai ke puncak, maka pohon tadi itu semakin besar. Jadi semakin yakin seseorang tadi itu, maka godaannya semakin besar. Nah, di dalam perkara dalam sesuatu hal yang disebutkan tadi itu, kenapa? Karena selama seseorang tadi itu merasa dia tahan dengan godaan, itu adalah akuan. Selama itu dia diberatkan dengan beban. Tetapi apabila ianya bersandar dengan kodrat irada Allah yang Allah terjadikan kepada ruhnya, dan pertolongan Allah nyata, maka ianya diringankan segala beban itu. Karena dia bersandar kepada Allah, bersandar kepada kodrat irada Allah. Karena dia bersandar dengan pertolongan Allah. Itulah yang dicontohkan kepada Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Di saat ianya dilemparkan oleh Raja Namrud kepada api, disitulah cicak meniup-niup itu. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam. Hai Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Tidak. Cukup bagiku ilmu Allah. Cukup bagiku pertolongan Allah. Cukup bagiku sebaik-baiknya Allah penolong. Nah, ini menunjukkan apa yang pertama dulu kita baca kepada diri kita. Di saat kita merasakan kita mampu untuk melakukan sesuatu hal tadi itu, maka kemampuan tadi itu dilemahkan dengan bentuk tambah diberatkan. Karena di situ terbit akuan. Tetapi kita apabila ada ujian, ada musibah yang datang kepada kita dalam bentuk apapun itu, tetapi kita mengedikatkan
Yang sebenarnya Allah terjadikan kepada ruh tadi itu adalah kodrat irada Allah. Yang sebagai penumpang, yang sebagai bersandar, yang sebagai pinjaman oleh Allah. Agar kita membaca kebesaran Allah. Lalu di saat kita ada musibah, adapun yang kita lakukan, ya Allah, ya Tuhanku, tidaklah sanggup aku, tidaklah mampu aku untuk berjalan dalam musibah ujian ini. Kecuali di atas kodrat iradat serta pertolongan mula aku dimampukan di dalam menjalani ujian musibah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi lepas akuan kita. Lepas akuan kita. Jadi apabila kita itikadkan di sebalik gerak dan diam kita kodrat irada Allah, di sebalik gerak jantung tadi itu kodrat irada Allah, di sebalik ruh tadi itu kodrat irada Allah, maka Allah terjadikan kodrat iradatnya kepada diri kita. Dengan disitulah yang dikatakan sebagaimana kita ditopang oleh kodrat irada Allah, maka bersandarlah dengan Allah. Bila mana kita bersandar dengan kekuatan yang Allah titipkan, maka kita akan memakai. Apabila kita memakai sifat Allah, itu akan dimurkai Allah. Padahal itu adalah pinjaman. Bersandar kita kepada sifat Allah tadi itu. Bersandar kita kepada Allah Ta'ala. Begitu Bapak Rahman. Terima kasih. Saya melihat begini, ada dua sisi, saya melihatnya seperti ini. Ada satu tawakal, pasrah, dengan bersandar kepada Allah. Ada yang putus asa. Nah, ini dua hal yang sering saya temukan. Sebenarnya dia tidak tawakal, Buya. Dia putus asa. Sehingga apa? Pada saat dia putus asa, akhirnya merasa tidak berharga. Pada saat merasa tidak berharga, dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nah, di sini pertama. Yang kedua, dalam hal pemahaman kita terhadap bersandar kepada Allah dengan segala irada dan kudratnya, memang perlu banyak pemahaman kan di situ. Harus belajar banyak untuk memahami tentang hayat, irada, kudrat dan sebagainya, bahwa semua ini bersandar kepada Allah. Nah, dalam kondisi tertentu, kadang kita soal begini, lancar sekali. Artinya alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk membaca ayat-ayat yang cukup panjang lah. Pada kondisi tertentu karena beratnya itu kayaknya apa ya, ujian tantangan yang kita hadapi ya, kan tidak salah kalau saya baca ini A'tainakal Kautsar dengan Qul huwallahu ahad, kan tidak salah Bu ya toh. Saya sikapi dengan begitu. Pada kondisi tertentu saya baca yang panjang, tapi pada kondisi tertentu saya baca pendek. Bagaimana pandangan Bu ya? Ini saya menyikapi apakah seperti ini ya anunya. Walaupun saya tidak keakuan sebenarnya ini juga misalnya begini, saya mau baca ayat-ayat favorit. Tetapi kondisi tertentu kenapa kok saya tidak seperti ini ya? Ya, saya kembali ke ayat-ayat yang pendek, tidak ada persoalan barangkali ya. Mohon petunjuk ini yang saya alami sesungguhnya selama ini. Ya, silakan. Ya, baik. Sesungguhnya keputusan asaan itu terbit daripada tidak adanya kesabaran. Disitulah bergejolaknya hawa nafsu, sehingga di situ akan adanya sesuatu ingin dikabulkan segera. Tetapi di situ adalah butuh kesabaran. Maka disitulah dikatakan oleh Imam Ghazali, sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak bersabar menahan hawa nafsunya. Jadi apabila di dalam kehidupan kita tidak bersabar dengan hal itu, maka akan timbul sesuatu keputusasaan dan tidak percaya dengan apa yang kita yakini. Terkadang akan timbul perasaan seperti itu. Nah, bila mana ada sabar di situ yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dampak-dampak keputusasaan tadi itu tidak terjadi. Karena apa? Sabar ini akan menjadikan kepada makom ianya di situ adalah keridaan. Sehingga menemukan suatu ketetapan Allah yang telah ditetapkan tadi itu, sehingga nafsu daripada mutmainah naik kepada nafsu rodiyah, yang dikatakan ridha dia dengan segala ketetapan Allah. Karena apa? Karena di setiap kejadian yang telah dijadikan itu adalah suatu ketetapan Allah. Maka di pergerakan nafas kita itu adalah takdir Allah. Pergerakan kita itu takdir Allah. Segalanya itu adalah takdir yang ditampakkan oleh Allah. Maka disitulah hati tadi itu menjadi ridha. Jadi
takdir yang dikatakan tadi itu sebagaimana jangan berlaku sesuatu keburukan dari kepada diri kita dan ditampakkan keburukan manusia kepada diri kita, itu bukan dari takdir Allah, akan tetapi bergejolak dengan nafsu yang mengikuti daripada syaitan. Yang mana takdir tadi itu adalah sesuatu ketetapan yang tidak bisa lagi dirubah. Jadi dengan sabar tadi itulah dapat dilakukan, sebagaimana di situ Rasulullah SAW juga bersabda, bila mana seseorang yang ianya bersabar melawan nafsunya, maka ia akan memperoleh surga, jannah, ketenangan kepada hatinya itu. Kalau untuk kepada kita sekarang ini, maka dia akan memperoleh ketenangan di hatinya. Yang berikutnya, sebagaimana dampak-dampak daripada Bapak sebutkan tadi itu adalah sesuatu sebagaimana, mau Bapak ulangi yang kedua, Bapak? Kadang kan kita subhanallah, ya namanya nikmat itu kan sesuatu yang sifatnya personal, itu tidak bisa dibahasakan. Nah, itu periode tertentu ya kita dapatkan. Periode tertentu agak berat kita untuk menjalani itu. Berbeda, artinya tidak semua 5 waktu itu sama. Betul. Nah, ini frekuensi apa namanya ya? Kalau kita sambungan signal itu kadang mungkin full signalnya, kadang 3 baris, kadang tinggal dua baris di atas, sehingga getaran itu frekuensinya tidak terlalu besar. Kadang kita kalau full itu sama kita, waduh, nikmatnya luar biasa dalam menjalankan. Allahu Akbar. Baru kita takbir sudah subhanallah. Nah, di kondisi tertentu terjadi sesuatu. Nah, mohon sedikit. Ini kan ranah kesabaran dan ujian. Nilainya bagaimana menurut Buya di sisi Allah? Mohon sedikit kira-kira bagaimana? Ya, ini adalah bentuk yang dibentukkan kepada itu adalah iktibar yang kita ambil adalah pelajaran sebagaimana membentuk daripada istiqomah tadi itu. Memang membiasakan itu perlu memesrakan. Dengan membiasakan itu awalnya berat sehingga menjadi sesuatu kebiasaan selalu ini senantiasa ini adalah istiqomah. Bila mana kita istiqomah dalam sesuatu keadaan, maka akan menjadi suatu ketetapan. Apabila sudah menjadi suatu ketetapan, maka di situ sudah menjadi kemantapan. Bila mana suatu kemantapan akan berkeyakinan di situ. Nah, bila mana dikatakan orang yang yakin ini, jadi kadarnya itu sudah tidak naik turun lagi. Karena dia sudah mantap dan yakin di situ. Sebagaimana kita umpamanya sebelum ini bab solat kan, bila mana kita memulaikan dan memesrakan, di saat kita mengambil air wudhu tadi itu, kita pandang di air tadi itu, kita pandang diri kita, itu adalah kebesaran Allah. Lalu kita mesrakan kepada diri kita, lalu dia di situ menjadi senyawa kebesaran Allah yang tampak. Di saat kita kumur-kumur kebesaran Allah, di saat kita mencuci muka kebesaran Allah, di saat kita mencuci kuping kebesaran Allah, di saat kita mencuci tangan kebesaran Allah, di saat kita mencuci kaki kebesaran Allah, maka tampaklah kebesaran Allah kepada diri kita. Di situ adalah penyaksian daripada hati yang rasa tadi itulah yang merasai daripada kebesaran Allah. Maka haknya sohi seseorang tadi itu menyaksikan kebesaran Allah. Sehingga apabila dia memulai daripada ini, membiasakan pada ini, maka selalu dia sebagai ini, maka ketetapan kepada dirinya tidak akan berubah. Hanya dalam alam pemikirannya saja yang berubah dengan alam perasaannya. Tetapi apabila hatinya telah mantap, maka alam ini bisa dinafikannya. Karena alam ini adalah fana. Yang hakikiannya Allah. Dimantapkan di hatinya Allah semata-mata. Begitu Bapak Rahman. Istiqomah ini. Subhanallah. Terima kasih Bu ya. Ya, saya kira itu saja dulu untuk pengantar. Mungkin teman-teman juga mungkin nanti akan seperti itulah gambaran pribadi saya bahwa istiqomah itu penting. Cuma memang untuk zautnya itu sering Buya sampaikan itu tidak selamanya sama setiap waktu. Saya harus akui diri saya bahwa tidak sama setiap waktu. Kadang ada bagus, indah. Kadang juga maksudnya
ya belum mampu untuk saya akui belum mampu untuk setiap waktu itu sama begitu ya. Saya sadari sendiri, tapi insya Allah berupaya untuk lebih baik dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu barangkali. Bagus Bapak, kalimat yang jujur itu merupakan sebagaimana Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyampaikan hikmah kepada kita yang kita curahkan. Barang siapa di setiap gerak naik dan turun napasnya itu tidak ingat kepada Allah, maka ia sama seperti bangkai yang berjalan. Jadi istiqomah dan membiasakan tadi di pergerakan napas kita tadi itu ingat Allah. Bila mana di pergerakan napas kita ingat Allah, maka di saat bicara kita ingat Allah. Di saat kita melihat ingat Allah. Di saat kita mendengar ingat Allah. Di saat bergerak ingat Allah. Karena difokuskan dulu daripada napas kita tadi itu. Yang merujuk ianya kepada ruh. Jadi untuk memulai istiqomah, ini insya Allah, ini kalimat yang jujur dari Bapak Rahman, itulah sebagaimana sesuatu hal seseorang tadi itu tidak ada kemampuan kecuali Allah yang memberikan kemampuan. Bila mana Allah telah memantapkan kepada hati seorang tadi itu, maka timbul keyakinan kepadanya. Insya Allah Bapak Rahman ya. Silakan saudaraku yang lain. Waalaikumsalam saudaraku Junior. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pertama saya sedikit cerita dulu tadi, mendengar perkataan dokter tadi ya, masalah ayat-ayat Al-Quran yang tadi dipakai untuk yang seorang yang sakit. Jadi saya sedikit cerita Buya, panjang sih ceritanya, tapi saya ambil di ujungnya saja lah. Saya keluarga dari Nasrani yang mualaf ya. Ada sedikit tadi yang saya kutip kata-kata dokter tadi. Ketika anak saya waktu itu umur 3 tahun demam step. Jadi saya bawa ke dokter, kata, tapi saya nggak tahu Bu ya, ini saya pertanyaan untuk semua, untuk terlebih untuk Bu ya. Waktu itu saya 3 tahun pencarian Islam. Waalaikumsalam. Ini titik terakhir lah kiranya saya, penentuan lah menurut saya menentukan harus ambil sikap, ini harus saya masuk Islam atau saya tetap dengan agama saya yang lama Kristen begitu. Jadi ketika itu anak saya sakit step, sebelum saya bawa ke klinik atau rumah sakit, ada sekiranya seperti yang membisikkan atau kata hati saya ya Bu ya, yang mengatakan enggak usah bawa ke rumah sakit. Kamu karena sudah hafal Al-Fatihah 3 kul dengan ayat kursi. Kata saya nggak tahu, tapi itulah yang kiranya yang berbisik atau apalah itu namanya Bu ya. Jadi saya tetap keyakinan saya, karena keluarga saya menolak saya masuk Islam dengan sekeluarga. Saya menolak, saya pastikan apalah itu ayat Al-Quran, apalah itu Allahnya Islam. Dokter itu lebih pintar, sekolahnya jauh lebih hebat saya. Begitulah kira-kira waktu saya pikir saya dulu ya. Jadi saya bawalah ke klinik. Jadi setelah itu saya bawa pulang. Pas siangnya itulah Bu ya, dia anak saya itu step. Jadi saya udah bingung di klinik itu, saya udah bingung, dokter juga yang merangi sudah bingung. Kata dokternya seharusnya ada ya dokter ya, yang kalau anak-anak step itu yang disuntik, yang dikasih obat melalui dubur itu ya. Kata pihak rumah sakit bilang ini seharusnya Pak, anak Bapak ini sudah siuman, sudah sadar diri. Ini kok diam aja gitu kata pelayan rumah sakit. Jadi saya bingung, tapi saya teringat dengan bisikan tadi. Jadi saya mencoba mengingat-ingat, saya ambillah kata yang membisikkan itu atau yang apa pula namanya itu, ambil air putih, kamu bacakan Al-Fatihah 3 kul dengan surat ayat kursi. Lepas itu saya lihatkanlah, waktu saya masih Nasrani agama saya. Jadi saya bacakanlah yang membisikkan tadi kan Bu ya.
dengan ayat-ayat tadi dengan air putih, saya minumkanlah sedikit ke Prima. Saya usapkan ke badannya. Masya Allah, memang luar biasa. Tidak ada sedetik atau seberapa itu anak saya langsung sadar. Yang tadi yang nggak bisa kosong aja pandangannya, langsung panggil mamanya, mama gitu. Jadi saya panggil dokternya, dok tengok anak saya bilang gitu. Jadi setelah diperiksa, kata dokternya, wah anak bapak udah sehat kok, diperiksa semuanya, wah anak bapak udah bisa pulang, nggak perlu lagi kita bawa rujuk rumah sakit besar. Nah itulah katanya. Jadi pertanyaan saya, menurut Buya dan saudara-saudara kita yang ada di sini, bisikan atau kata hati apa, kira-kira siapa? Itu jadi pertanyaan sampai sekarang, setelah sekitar 8 tahun saya mualaf, sampai sekarang saya bertanya-tanya, siapalah yang kira-kira yang membisikkan itu atau berkata itu. Saya pikir itu aja Buya. Untuk sementara itu aja Buya. Ya. Nah, di dalam hati, di dalam sesuatu kesempitan tadi diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibukakan sesaat sir kepada di dada manusia tadi itu adalah bentuk daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana petunjuk Allah ini masuknya kepada sir kepada seseorang tadi itu dia berulang satu kali, tidak berulang-ulang itu. Satu kali saja kalimatnya itu, tidak berulang-ulang itu. Satu kali. Nah, itu adalah sesuatu hal yang dikatakan petunjuk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang diberikan petunjuk. Di dalam kesempitan dia kalut, dan mungkin di situ dia itu merasa sayang sangat kepada anaknya, dan dia berpikir mungkin sudah kemana apapun atau apapun. Di situ pertolongan Allah muncul. Itu yang dikatakan sir yang terbuka sesaat, sehingga petunjuk itu masuk. Karena apa? Di saat menggendong anak tadi itu meneteskan air mata. Meneteskan air mata pada saat itu. Nah, ini kita lihat riwayat daripada getaran suara saudaraku ya. Riwayat daripada getaran suara itu akan mengulang daripada pemikiran yang mengingat dalam sesuatu memori ataupun rekam jejak pada masa itu. Yang saya lihat adalah bagaimana saudara itu menangis dan meneteskan air mata. Betul-betul di situ tidak ingin merasa kehilangan anak tadi itu. Maka pada saat menangis tadi itulah muncul bisikan itu. Satu kali yang tidak berulang. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu. Iya, Bu. Itu dia, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibukakan sesaat sir kepada seseorang tadi itu. Maka Allah Ta'ala apabila memberikan petunjuk kepada seseorang tidak melihat siapapun orangnya. Itulah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itulah tumbuh keyakinan kepada Allah dan mulai mempertimbangkan dan mengambil suatu keyakinan dan baru mulai masuk Islam. Iya, Bu ya. Itu saya melihat dalam getaran suaranya seperti itu. Iya, ya Jumatnya itu alhamdulillah saya mualaf sah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Banyak sih Bu ya petunjuk-petunjuk dalam pencarian saya 3 tahun itu, petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk saya. Ya alhamdulillah. Inilah pucuk dari apalah ya penentuan saya lah. Saya bilang apalah itu, mohon maaf lah, apalah itu Allahnya Islam, saya ini Kristen, saya bilang gitu waktu itu. Mohon maaf untuk semuanya, tapi ya Masya Allah, ya Jumatnya saya ya mau ucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah anak saya yang paling besar juga masuk pondok, Masya Allah waktu itu gitu. Jadi terima kasih lah pencerahannya Bu ya untuk saudara semua. Mohon maaf Pak Dokter. sedikit tentang kejang demam. Ya. Ada orang-orang tertentu yang memiliki satu ini secara medis, secara ilmiah memiliki daya tahan terhadap panas itu berbeda-beda. Anak saya yang pertama 39 enggak kejang. Enggak kejang. Tetapi yang kedua 38 sudah kejang. Iya. Dan demam. Jadi ada, sehingga apa? Pribadi saya pribadi menyikapi itu, ada namanya memang obat Tesolid namanya yang dimasukkan di pantat. Obat panas sekarang ada juga sudah masuk di pantat. Iya ya Bu. Sekarang sudah ada obat panas yang bisa langsung didubur, disemprot untuk pasien-pasien anak-anak yang selalu muntah. Oh iya Dokter. Jadi obat-obat sekarang sudah ada lewat dubur untuk menyikapi pasien-pasien yang misalnya muntah. Bagaimana caranya minum obat? Kalau
ada obat dimuntahkan. Makanya langsung dimasukkan di dubur supaya juga langsung turunkan panasnya. Nah, sekaitan dengan hidayah yang terbesar adalah saudaraku sudah masuk Islam. Itulah hidayah yang terbesar yang saudaraku Aan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingannya itu. Allah sudah memeluk Islam. Semoga saudaraku istiqomah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Iya, Masya Allah. Amin ya Allah. Seperti itu saudaraku. Hanya sedikit pertanyaan, bukannya saya mau menggurui untuk saudara-saudara semua atau terlebih untuk Buya. Itu Buya, sampai sekarang saya katakan ya Buya, di saat saya mungkin sudah bingung untuk anak-anak gitu, kiranya sakit apa, ini obatnya apa, saya pikir gitu Buya. Jadi apa yang waktu itu saya amalkan, yang saya buat untuk anak saya yang nomor 2 Nizam Muhammad Prima ini, itu juga saya buatkan kalau sudah kalut seperti Buya bilang tadi. Ya, alhamdulillah Masya Allah, memang luar biasa juga apanya Buya. Itu pandangan Buya gimana? Nah, itu adalah suatu sebagaimana seseorang apabila mendapat sesuatu petunjuk datang daripada Allah, maka dia akan lengket di hati itu. Bila mana lengket di hati akan tertanam kepada dirinya, maka itu akan menjadi sesuatu manfaat kepada dirinya dan manfaat kepada anak-anaknya dan orang lain itu. Nah, itu adalah sesuatu sampai kapanpun tidak akan hilang itu. Itu petunjuk datang daripada Allah, sampai kapanpun dia tidak akan hilang. Kecuali umpamanya daripada setan, daripada nafsu, dia sebentar ini dia akan bisa hilang. Iya, iya. Maka itu dikatakan telah tertancap di hati tadi itu, petunjuk tadi itu. Itu saudaraku ada. Iya, iya Buya. Jadi tidak salah lah Buya ya kalau apa. Enggak. Takut saya, karena saya baru belajar kan, baru sekitar 8 tahun lah. Walau saya salah atau seperti apa Iya. gitu. Ya. Jadi untuk menghindari jangan sampai terhijab, tetap di situ dietikatkan sebagaimananya yang sebaik-baiknya menyembuhkan hanya Allah. Betul. Itu Buya. harus dietikatkan karena yang sebaik-baiknya menyembuhkan hanya Allah. Agar nanti jangan terbit kepada diri kita ada kebanggaan, nanti akan menjadi ujub kepada kita, akan menjadi hijab nanti itu. Nah, itu yang dihindarkan. Insya Allah tambah berkah nanti itu. Masya Allah, begitu Buya ya. Masya Allah. Terima kasih Buya atas saran-sarannya